Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan kewajiban kita sebagai seorang hamba adalah mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya? Agar Allah menambah nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Sebagaimana Allah menjanjikan di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian mensyukuri nikmatku, aku tambah nikmat tersebut. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan sebaliknya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apabila kita mengingkari nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sesungguhnya azab Allah subhanahu wa ta'ala akan menanti kita. Maka pintar-pintarlah kita dalam mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tak lupa pula semoga salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kita Islam, yang telah mengajarkan kita cara beribadah kepada Allah yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Karena kita beribadah haruslah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya lah Allah mengutus para nabi dan para rasul agar manusia beribadah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga para nabi dan para rasul lah yang menjelaskan cara ibadah yang terbaik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menasihatkan kepada umat Islam agar senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa yang telah dijelaskan oleh para ulama. Wa anta'mal bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawab Allah. Itu takwa yang dijelaskan oleh Talaq bin Habib, seorang ulama. Beliau menjelaskan apa itu makna takwa. Takwa adalah engkau beramal, engkau beribadah kepada Allah di atas petunjuk dari Allah dan Rasulnya, di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan engkau dengan amalan ibadah tersebut mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian Talaq bin Habib menjelaskan makna takwa yang selanjutnya kedua, yaitu wa antatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas petunjuk dari Allah dan Rasulnya, dan engkau takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, makna takwa yang pertama yang dijelaskan oleh Talaq bin Habib yaitu kita beribadah kepada Allah. Apa ibadah yang paling terbaik yang telah dijelaskan oleh para rasul? Jadi ibadah kita yang paling terbaik yang telah dijelaskan oleh para rasul, oleh yang telah dijelaskan oleh para nabi, dan ini disepakati oleh semua para ulama. Ibadah yang terbaik adalah ibadah kita mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala.
Kita beribadah kepada Allah. Kita serahkan semua ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mentauhidkan Allah, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadah yang paling terbaik. Dan ini adalah ibadah yang para nabi dan para rasul itu diutus untuk mendakwakannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu, agar mereka telah diserukan kepada mereka, telah diwahyukan kepada para nabi dan para rasul sebelum mereka. Apa seruan atau ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul? Allah mengucapkan kepada para nabi dan para rasul agar mereka menyeru agar umat manusia beribadah hanya kepada Allah, agar umat manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan yang berhak diibadati dengan benar di atas muka bumi ini. Maka itu telah menjadi pondasi yang sangat kokoh bagi kita. Dan itu telah menjadi satu amalan yang Allah Subhanahu wa taala akan timbang pada hari kiamat kelak. Karena nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang manusia yang pada hari kiamat kelak dia membawa dosa seluruh langit, seluas langit dan bumi. Dan dikatakan kepada laki-laki tersebut, sesungguhnya pada hari ini tidak ada seorang pun yang akan dizalimi. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan seorang laki-laki tersebut dan dihamparkan kepadanya 99 catatan amal. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua catatan amal tersebut merupakan amalan keburukan. Yang satu catatan amalnya sejauh matanya memandang dan semuanya adalah dosa. Dan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya, dan dia mengatakan, laki-laki tersebut mengatakan, celaka saya pada hari ini. Betapa banyak dosa yang telah aku lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada pemuda atau laki-laki tersebut, sesungguhnya engkau masih memiliki satu kebaikan. Maka diletakkanlah 99 catatan amal tadi. Satu daun timbangan, kemudian satu kebaikan dia di daun timbangan yang lainnya. Apa satu amalan tersebut kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dikeluarkanlah kartu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah pun mengeluarkan kartu, yaitu inilah hadis yang dikenal oleh para ulama, yang diistilahkan oleh para ulama, yaitu hadithul bitaqah. Hadis tentang sebuah kartu. Hadis tersebut ada tulisannya, atau hadiah atau kartu tersebut memiliki tulisan, itu satu tulisan. Sehingga tatkala ditimbang antara tulisan tersebut dengan 99 catatan amalan, yang satu amalannya sejauh matanya memandang, itu 99 catatan amal keburukan itu dikalahkan oleh satu catatan. Pertanyaan kita kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa satu catatan amalan tersebut sehingga mampu mengalahkan 99 catatan amal keburukan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis tersebut, itu satu catatan amalan tersebut hanya kalimat la ilaha illallah, yaitu amalan
Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yaitu bahwasanya, dan dia meyakini kalimat tersebut bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lantas pertanyaan kita umat Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita terapkan kalimat la ilaha illallah tersebut sehingga kalimat tersebut menjadi amalan yang paling terbaik pada hari kiamat kelak? Karena sebagian umat Islam banyak yang membatalkan kalimat tersebut. Apa di antara perbuatan umat Islam yang membatalkan kalimat tersebut? Di antara perbuatan sebagian umat Islam yang membatalkan kalimat la ilaha illallah adalah mereka memberikan salah satu saja ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kesyirikan-kesyirikan atau ibadah yang sering diserahkan oleh sebagian umat Islam kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu contoh kecilnya adalah mereka menyembelih kepada selain Allah. Mereka menyembelih, sembelihannya itu ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagian umat Islam, mereka tatkala mereka membeli mobil baru, membeli motor baru, membangun rumah baru, sebagian mereka ada istilah pohora'ah. Dan ini adalah kalimat, ini adalah perbuatan yang membatalkan kalimat la ilaha illallah, yang akan membatalkan, yang tidak akan menjadikan kalimat itu berfungsi pada hari kiamat kelak. Karena telah mereka serahkan salah satu ibadah mereka yang seharusnya ibadah tersebut untuk Allah. Jadi ini umat Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh kecil yang sering jatuh di kalangan kaum muslimin, mereka menyembelih untuk selain Allah, ataupun mereka memberikan sembelihan mereka untuk tempat-tempat keramat. Dan ada hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang laki-laki yang masuk surga karena lalat. Ada seorang laki-laki yang masuk neraka karena lalat pula. Apa perbedaan keduanya? Seorang laki-laki pertama yang masuk surga karena lalat, yaitu ada dua orang tersebut melewati satu perkampungan, yang mana perkampungan tersebut mewajibkan kepada umat manusia, siapa saja yang melewati tempat mereka wajib memberikan sesembelihan, walaupun hanya dengan seekor lalat. Seorang pertama mengatakan, saya tidak memiliki sesuatu apapun untuk diberikan kepada berhala tersebut. Karena keteguhannya dia mempertahankan kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diberikan ibadahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut pun dipukul lehernya dengan parang. Kemudian orang tersebut pun wafat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pun masuk surga karena mempertahankan keimanannya bahwasanya tidak boleh memberikan ibadah kepada selain Allah. Kemudian datang seorang yang selanjutnya, berikanlah sembelihan, sesembahan, walaupun hanya dengan seekor lalat. Maka orang kedua memberikan sembelihan tersebut dengan seekor lalat. Dia selamat dari perkampungan, tapi setelahnya dia mendapatkan azab yang sangat pedih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun masuk neraka dikarenakan seekor lalat. Bayangkan kaum muslimin, lalat yang tidak memiliki arti sama sekali bagi kita. Bahkan sering diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya lalat ya, itu adalah diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan dunia. Saking tidak bergunanya seekor lalat dan dunia ini. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah contoh kecil yang membatalkan kalimat la ilaha illallah tadi.
Nah, tatkala kita mempertahankan kalimat la ilaha illallah ini, kita mempertahankan ibadah kita semua serahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kalimat la ilaha illallah yang kita sebutkan di dunia ini akan bermanfaat pada hari kiamat kelak. Bahkan kata Rasulullah SAW, itu akan menghapuskan 99 catatan amal keburukan. Bayangkan satu catatan keburukan tersebut sejauh matanya memandang. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makna takwa yang kedua yang dijelaskan oleh Talak bin Habib, wa antatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Dan engkau meninggalkan kemaksiatan di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kaum muslimin, kemaksiatan yang paling Allah murkai di atas muka bumi ini satu. Hanya satu. Yang paling Allah murkai dan paling Allah tidak ampuni dosa tersebut, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat kaum muslimin, dosa kesyirikan ini akan mendatangkan bencana di dunia maupun di akhirat. Apa contoh orang yang melakukan kesyirikan mereka mendapatkan bencana di dunia? Contoh kecil atau contoh yang sering dijelaskan oleh para ulama, itu contoh umat Nabi Nuh. Contoh umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh dahulunya sebelum Nabi Nuh diutus kepada umat manusia, yaitu umat Nabi Adam atau anak keturunan Nabi Adam. Itu semuanya kata para ulama itu mereka bertauhid. Mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah hanya kepada Allah. Tapi datanglah generasi setelahnya yang mereka ini gulu, yang mereka ini berlebih-lebihan kepada orang soleh. Awal mula terjadinya kesyirikan karena berlebih-lebihan kepada orang soleh. Makanya kata Nabi SAW, la taj'alu qabri 'aidan. Jangan kalian jadikan kuburanku itu sebagai hari raya atau hari perayaan yang diulang-ulang setiap tahunnya. Makanya Nabi SAW melarang kita tasyaddur rihal, kita bermegah-megahan dalam berpergian untuk mengunjungi kuburan. Kuburan Nabi saja dilarang oleh Nabi SAW, apalagi kuburan yang lainnya. Adapun tujuan kita mendatangi kuburan umat Islam adalah untuk mengingat kita kepada kematian, bahwasanya kita akan seperti orang-orang yang dikuburkan tersebut. Kita akan menemui yang namanya ajal. Tidak ada manusia yang kekal abadi, dan semua akan menemui yang namanya ajal. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesyirikan ini merupakan pembatal dari kalimat la ilaha illallah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang menjadi mungkin konsep kecil ini menjadi pencerah bagi kita, agar kita senantiasa mempelajari apa saja yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Rasulullah SAW kepada Mu'ad, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Wahai Mu'ad, apakah engkau tahu apa hak Allah atas para hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak para hamba kepada Allah dari atas Allah Subhanahu wa taala. Maka Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih paham tentang masalah ini. Maka Rasulullah SAW menjelaskan tentang hak Allah Subhanahu wa taala atas para hambanya. Haqqullahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an.
Hak Allah atas para hambanya agar para hamba itu beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Wa ma haqqul ibadi Allah, dan kita pun punya hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita hak ini boleh kita minta kepada Allah setelah kita merealisasikan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka hakul ibadi Allah, hak seorang hamba atas Allah Subhanahu wa taala, wa alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Itu tidak mengadab orang-orang yang telah beribadah hanya kepadanya dan yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi hak kita atas Allah Subhanahu wa taala apabila telah kita beribadah kepada Allah, kita tidak mempersekutukan Allah, maka kita boleh meminta kepada Allah, ya Allah, agar tidak mengadab orang yang tidak mempersekutukannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk khatib atau untuk penceramah dan untuk kaum muslimin secara umumnya. Semoga kita semua termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan memberikan ibadahnya hanya kepada Allah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.